Oke, jadi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa kita harus mempersiapkan dulu berbagai akun kas, bank, kemudian e-wallet-nya, ya, electronic payment, EDC, per cabangnya ya, jadi per outlet. Nah, seperti ini. Baik itu Jakarta maupun Surabaya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar kita bisa melakukan mapping pada saat kita masuk di dalam Accurate online atau ke dalam mokanya ya. Nah, jadi fungsinya adalah ini pada saat kita melakukan impor Moka Pos, maka kita akan lakukan pilihan outlet dan dari setiap cabang ini kita akan melakukan mapping ya. Nah, jadi Anda lihat di sini. Jadi cabang Jakarta, gudang stoknya juga Jakarta. Nah, jadi Anda harus buat gudangnya juga. Jadi saya tutup, kemudian nah ini kita buat gudang. Jadi di gudang ini perlu kita buat Jakarta dengan Surabaya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya buka lagi pilihan outletnya. Nah, kemudian di sini ada akun pembayaran. Nah, akun pembayaran tunai ini misalnya kalau cabangnya Jakarta, maka gudang Jakarta. Kemudian, nah ini item biaya gratuity dan pembulatan ini tidak terpisah ya antara Jakarta dengan Surabaya, disamakan saja. Nah, impor PO ini nanti kita bahas. Nah, jadi Anda perlu melakukan mapping untuk ini. Jadi akun pembayaran tunai ke Kas Jakarta, OVO ke OVO Jakarta, GoPay Jakarta, ya, GoFood, Dana, Tikes, atau link aja ya, Kredivo, Akulaku, Alipay, WeChat, EDC BCA, EDC Mandiri, ya, BRI, BNI, CIMB Niaga, lainnya gift card dan pembayaran lainnya, ya. Nah, inilah yang didukung saat ini oleh Moka Pos. Nah, ya setelah itu Anda klik di simpan. Nah, setelah itu Anda perlu klik lagi di Surabaya untuk melakukan mapping yang Surabaya. Jadi, cabangnya Surabaya, gudang stoknya Surabaya. Nah, ini adalah biaya layanan, gratuity, dan pembulatan yang kita sudah buat sebelumnya di service di non-inventory part ya. Nah, begitu juga dengan pembayaran tunai, kas kasih resto, OVO, GoPay yang Surabaya. Seandainya dua-duanya menggunakan satu akun ya silakan, Anda tinggal gabungkan, jadi tidak usah terpisah. Tetapi karena ini masing-masing di Surabaya dan Jakarta terpisah, jadi saya sebagai contoh buat terpisah seperti ini. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, ya, pada saat Anda klik simpan dan simpan, maka tinggal kita melakukan impor saja. Nah, jadi yang Anda perlu ketahui di sini adalah Anda dapat mapping cabang, ya, gudang biaya layanan, item pembulatan, nah, dan centang ya, impor PO jika ingin transaksi PO Moka masuk ke dalam Accurate Online, satu fulfill dan item library. Nanti ini kita jelaskan ya. Nah, kemudian akun pembayaran tunai dan lain-lain. Nah, perlu Anda perhatikan di sini, jika dikosongkan, Accurate Online otomatis akan membuatnya sesuai dengan kebutuhan proses impor. Contohnya membuat cabang dan gudang dengan nama yang sama dengan outlet. Nah, jadi ini ya yang tadi kita sudah lakukan. Jadi Anda jangan kosongkan, tetapi Anda sudah siapkan terlebih dahulu di dalam Accurate Online ini, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang PO. Jadi tadi saya sudah tunjukkan, pada saat kita impor Moka Pos, ya, kita pilih outlet, ya, di masing-masing cabang outlet ini ada pilihan namanya impor purchase order, ya. Nah, ini baik di itu cabang Jakarta maupun Surabaya. Apa artinya? Nah, artinya adalah sebagai berikut. Kalau kita baca di sini, centang ya impor PO jika ingin transaksi PO Moka masuk ke Accurate, PO statusnya fulfill dan item harus library. Jadi Anda harus perhatikan di sini begini. Di Moka Pos itu kalau yang untuk Moka dengan tipe restoran, maka Anda harus bisa membedakan yang library item, item library, nah seperti ini, dengan yang namanya ingredient library. Nah, jadi item library ini sebenarnya diperuntukkan untuk menu-menu saja ya, seperti ayam bakar, ayam kecap, ayam cah kangkung. Nah, ini untuk menu-menu saja. Sedangkan bahan-bahan bakunya misalnya garam, bawang, sambal, cuka, daging, dan lain-lain yang merupakan bahan baku, Anda jangan masukkan di item library. Tetapi Anda harus masukkan di ingredient library. Nah, itu dia ya.
Jadi banyak yang salah, mereka memasukkan seperti ini, misalnya asam jawa, kemudian daging, kemudian bawang merah, itu mereka masukkan di library item. Nah, itu sudah salah. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sini, ya, PO yang datang atau yang masuk dari Mocha ke Accurate itu yang hanya untuk item library saja dengan status fulfill. Fulfill ini artinya yang sudah diterima. Jadi kalau Anda PO yang bukan item library, tetapi kalau Anda PO yang untuk ingredient, maka percuma, tidak akan pernah bisa masuk di dalam Accurate Online. Itu masalahnya ya. Jadi ini memang ada satu kekurangan yang harus diperbaiki oleh Accurate Online dan Mocha. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Nah, oke, kita coba ya. Kita coba. Tadi saya sudah centang ya. Nah, sekarang kita coba buat PO dengan status fulfill seperti ini. Nah, jadi kalau saya klik di cara buat PO di Mocha itu begini. Klik di purchase order, ya, kemudian create PO. Nah, create PO, misalnya saya ambil dari suppliernya supplier kopi dan ingredient. Nah, kenapa dia muncul ingredient di sini? Karena di sini kita buat ingredient. Oke, sekarang saya pilih yang item library ya. Nah, saya pilih yang item library saja. Nah, saya klik leave. Saya create ulang PO. Nah, saya ambil dari supplier kopi. Kemudian saya add item. Nah, perlu Anda tahu, yang di add item ini yang hanya inventory part. Artinya yang bisa di-track stok saja. Jadi, kalau yang tidak bisa di-track stok, maka tidak akan pernah bisa. Jadi kalau kita lihat di item library ya, nah di item library ini Anda perlu perhatikan ya ini. Nah, saya leave saja. Nah, misalnya angsiu tahu. Angsiu tahu kenapa tidak muncul di PO tadi? Karena tidak start tracking item inventory dan alerts. Nah, ini tidak dicentang. Nah, sedangkan kalau yang tadi mineral ya, mineral water kalau tidak salah. Nah, ini ya. Mineral water. Nah, ini sudah di manage item inventory dan alertnya. Sehingga bisa muncul di PO. Nah, jadi kalau di dalam Accurate Online itu perbedaannya adalah inventory part dan non-inventory part. Jadi yang bisa masuk PO yang hanya inventory part saja. Itu yang di Mocha ya. Nah, jadi Anda perlu perhatikan itu. Jadi kalau misalnya item library-nya Anda buat dengan tidak manage inventory dan alert, maka tidak akan pernah muncul di PO. Ya, begitu juga dengan ingredient. Oke, kita fokuskan di item library saja dulu ya. Nah, oke, saya kembali ke inventory dan di bagian purchase order. Nah, jadi di bagian purchase order ini saya coba buat. Saya create PO, kemudian saya klik di supplier kopi dan saya ambil yang E plus water ini ya. Misalnya saya order sebanyak 100 dengan harga per unitnya adalah Rp5.000. Saya klik add. Nah, ini. Jadi create and fulfill dengan create. Jadi kalau create itu kita hanya buat saja tetapi kita belum terima barangnya. Kalau create and fulfill maka kita buat PO dan kita langsung menambah stok ya, artinya fulfill. Nah, berarti PO yang datang hanya statusnya fulfill saja. Nah, bukan yang create. Oke, di sini saya create and fulfill ya. Ingat ya, yang 100 saya klik and fulfill. Saya klik OK. Kemudian saya create PO yang baru, tetapi kali ini saya tidak fulfill ya. Nah, saya klik add item. Nah, saya pilih yang 40. Saya masukin misalnya ordernya 10 dengan harganya 10.000. Nah, kali ini saya create saja, saya tidak fulfill. Nah, saya create, berarti ada 2 PO yang baru saya buat ya. Nah, ini dia ya. Jadi hari ini ada 2 PO, yang satu create, yang satu sudah status fulfill. Nah, jadi pada saat masuk ke dalam Accurate Online ya, itu akan membentuk namanya faktur pembelian. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Yang keempat, purchase order di Mocha POS, transaksi tersebut masuk ke Accurate Online sebagai faktur pembelian, tetapi untuk transaksi hanya item library dengan status fulfill saja. Nah, setting outlet centang ya, import PO ya. Artinya yang tadi ya, yang import PO untuk yang fulfill. Oke, sekarang bagaimana cara bisa masuk ke Accurate-nya? Nah, jadi saya klik di faktur penjualan, saya klik di import data dan import data ini ya. Kemudian saya klik di sini import manual. Nah, langsung klik di import manual. Dan saya klik di sini tanggal 24 sampai dengan tanggal 24 dan klik mulai import.
Nah, ya, saya klik impor, kita tunggu proses impornya sampai selesai. Nah, jadi dia akan membentuk faktur pembelian ya. Nah, kita akan lihat. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Untuk transaksi item library dengan status fulfill saja. Nah, kita masih tunggu. Oke, berhasil ya. Nah, berhasil. Nah, sekarang saya tutup ini. Dan saya lihat di pembelian, di faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian di tanggal 24 sekarang ya. Nah, perhatikan. Yang di tanggal 24 ini yang masuk hanyalah yang 100 piece saja. Yang harganya 5.000 yang tadi yang sudah kita buat. Yang ini ya, yang 500.000. Nah, sedangkan yang ini dia tidak masuk. Nah, yang 100.000 ini, kapan dia masuk? Nah, dia akan masuk pada saat kita klik di sini, lalu kita klik Mark as Fulfill. Nah, ini dia. Mark as Fulfill, artinya diterima. Nah, dia sudah fulfill. Setelah itu, barulah kita melakukan sinkronisasi ulang ya. Nah, ini perhatikan tanggal 24 hanya satu. Saya coba sinkronisasi ulang. Nah, klik di impor Mokapost. Kemudian saya impor manual lagi. Nah, di sini tanggal 24 sampai tanggal 24 mulai impor. Nah, kita lihat ya. Apakah dia masuk di faktur pembelian setelah kita fulfill PO-nya atau tidak. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya klik di faktur pembelian dan saya refresh. Nah, muncul ya. Nah, seperti itu. Jadi, Accurate Online langsung menambah stok. Nah, ini artinya langsung menambah stok di gudang Jakarta. Karena kita lakukan transaksinya di Jakarta tadi ya. Nah, ini. Jadi, cabangnya Jakarta. Sehingga masuk di Accurate Online juga di gudangnya gudang Jakarta dan langsung menambah stok. Jadi, di sini PO ini ya, jadi perlu Anda ketahui, walaupun ini PO di Moka, tetapi di dalam Accurate Online, dia tidak membuat PO penerimaan barang, tapi langsung di faktur pembelian. Jadi dia bypass atau melewati pesanan pembelian dan penerimaan barang ini. Oke ya, jadi Anda sudah paham ya apa maksud dari ini ya, aturan PO yang tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, ini dia. Berarti itu ada hubungannya dengan yang impor Mokapost tadi ya. Faktur pembelian saya tutup dulu, faktur penjualan. Nah, ini dia. Yang dari impor Mokapost. Nah, ini fitur yang tadi kita centang, yaitu yang ini. Nah, ini dia.